Dengan dunia yang terus berkembang dalam teknologi digital, bukan sebuah kejutan bahwa peretasan juga terus berkembang dan menyerang banyak pihak. Di tahun 2014, pasar kripto dikejutkan dengan apa yang dikenal sebagai peretasan terbesar bersejarah di dunia kripto. Kehilangan sebesar 850.000 Bitcoin membuat kasus ini menjadi kasus peretasan bersejarah yang menyambung hingga tahun 2021. Yang awalnya menjadi pusat untuk transaksi kripto telah berakhir sebagai kerugian terbesar yang mengakibatkan banyak investor kehilangan dananya. Mari kita telusuri bagaimana kasus peretasan Mt. Gox menjadi kasus yang berkesan dan mengingatkan tentang rentannya dunia kripto di masa awal. Mt. Gox atau Mt. Gox adalah sebuah bursa atau exchange kripto yang berdiri dan mulai berjalan pada tahun 2010. Bursa yang berasal dari Jepang ini memiliki nama Mt. Gox yang diambil dari permainan kartu bernama Magic: The Gathering. Awalnya bursa ini menjadi bursa untuk pertukaran kartu dari permainan tersebut, karena nama aslinya adalah Mt. Gox yang merupakan kepanjangan dari Magic: The Gathering Online Exchange. Masa awal ini terjadi pada 2007 namun tidak bertahan lama karena pendirinya, Jade McCaleb, menganggap bisnis tersebut tidak begitu menguntungkan. Tapi di 2010 ia kembali setelah mengetahui Bitcoin dan kripto dan mengubah bisnis Mt. Gox menjadi tempat perdagangan Bitcoin. Tidak lama setelah peluncurannya, ia mengalami ketertarikan yang tinggi, yang terlihat dari volume perdagangan yang di luar kemampuan exchange tersebut. Ia menyadari bahwa ia tidak sanggup menjalankan ini dan kemudian mengangkat Mark Karpeles, seorang developer dan pendukung awal Bitcoin, untuk membantu permasalahan teknis digital bursanya dan menjadi CEO. Setelah adanya Mark Karpeles, semua berjalan cukup halus hingga 2013, pada puncak bull run resmi pertama dan puncak kesuksesan dari Mt. Gox, di mana bursa tersebut menangani lebih dari 70% dari seluruh volume transaksi Bitcoin. Sayangnya, di masa kejayaan tersebut ada sesuatu yang disembunyikan oleh Mt. Gox. Pada masa awalnya sebelum berjaya, di tahun 2011, Mt. Gox mengalami peretasan pertamanya pada 13 Juni saat perusahaan ini kehilangan sekitar 25.000 Bitcoin yang terlihat diambil dari 500 akun. Beberapa hari setelah peretasan pertama itu, dikabarkan bahwa data dari pengguna Mt. Gox bocor dan dipublikasi di internet. Publikasi ini berujung peretasan yang berlanjut terhadap beberapa akun yang informasinya juga bocor pada saat itu. Setelah peretasan tersebut, Bitcoin mengalami fluktuasi harga yang cukup tinggi dengan harga Bitcoin yang turun menuju sekitar 0,01 dolar atau 14 rupiah di bursa Mt. Gox. Ternyata pergerakan ini dibuat mungkin setelah ada hacker atau peretas yang mengambil data dari auditor Mt. Gox yang memperbolehkan hacker atau peretas untuk melakukan transaksi di atas batas maksimal dari Mt. Gox. Pada saat itu, Mt. Gox tidak terlalu memedulikan karena dianggap sebagai masalah yang bisa diselesaikan. Tapi, sayangnya mereka tidak menyadari bahwa ini adalah awal dari kematiannya. Setelah insiden di 2011 tersebut, terlihat jelas bahwa Mt. Gox berjalan dengan cara yang tidak transparan dan kurang profesional. Kasus tidak transparannya Mt. Gox berlanjut di April 2013, di mana bursa tersebut menghentikan perdagangan Bitcoin selama 2 hari. Pada saat itu, alasannya adalah untuk melakukan penyesuaian pasar. Namun, ternyata ada sesuatu yang ditutupinya. Pada 7 Februari 2014, terjadi masalah lagi di mana Mt. Gox menghentikan penarikan dana dengan alasan ingin mendalami mekanisme pasar Bitcoin. Sebagai pengguna, jelas sekali terlihat bahwa Mt. Gox sedang mengalami masalah. Namun, mereka sedang mengulur waktu dan mencari kambing hitam agar merasa aman. Ternyata benar saja terjadi penyalahan terhadap pihak lain karena beberapa hari setelahnya, Mt. Gox menyerang pencipta dan developer jaringan Bitcoin. Mereka menyatakan bahwa ada kerusakan dalam jaringan Bitcoin yang membuat kemungkinan manipulasi transaksi seakan sebuah transaksi tidak terjadi. Selain itu, juga terdapat tuduhan bahwa adanya kemungkinan untuk transaksi yang terjadi tercatat lebih dari 1 kali sehingga meningkatkan biaya transaksi untuk pengirim. Tuduhan kekurangan ini disebut Mt. Gox sebagai Bitcoin malleability atau kemampuan Bitcoin untuk dimanipulasi. 10 hari setelah penyebaran pernyataan tersebut, Mt. Gox menyatakan bahwa mereka sedang bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini. Sayangnya pada saat ini penarikan dana pengguna masih tetap ditahan dan mulai memunculkan banyak kekhawatiran di kalangan pengguna. Kekhawatiran meningkat akibat Mt. Gox yang menyatakan bahwa mereka belum tahu kapan penarikan dana bisa dilakukan.
Pada pekan yang sama setelah pernyataan terakhirnya tersebut, terdapat kebocoran data perusahaan Mt. Gox. Kebocoran tersebut merupakan sebuah dokumen yang menyatakan bahwa terdapat 744.408 Bitcoin yang telah dicuri. Pencurian tersebut dilakukan oleh peretas dari pengguna Mt. Gox bersama dengan 100.000 Bitcoin yang dimiliki Mt. Gox sebagai perusahaan. Pada saat itu, nilai curian tersebut adalah sekitar 473 juta dolar Amerika atau pada saat ini sama dengan 6,77 triliun rupiah. Kasus tersebut merupakan pukulan terbesar untuk Mt. Gox karena menjadi awal transparansi yang seharusnya telah ia berikan dari awal berdiri. Pada 28 Februari 2014, perusahaan ini menyatakan bangkrut, 3 minggu setelah bursanya menghentikan seluruh penarikan dana pengguna. Ternyata penghentian penarikan dana pengguna tersebut terjadi akibat mereka tidak memiliki dana pengguna. Setelah investigasi dari WISEC, perusahaan investigasi dari Tokyo, tercatat bahwa hampir semua Bitcoin Mt. Gox diambil secara perlahan dari hot wallet perusahaan sejak peretasan awal di tahun 2011. Kasus ini merupakan kasus yang cukup rumit karena terdapat beberapa pihak tersangka yang terlibat. Tapi semua kembali menuju kepada satu orang. Untuk memahami alurnya, kita harus kembali ke pernyataan awal dari Mt. Gox saat mulai runtuh. Awalnya, perusahaan tersebut menyatakan bahwa Bitcoin malleability atau kemampuannya untuk dimanipulasi atau rusak membuat perusahaan Mt. Gox kehilangan Bitcoin dalam transaksi atau seperti yang umum dikenal sebagai peretasan double spending. Ternyata pernyataan ini tidak sepenuhnya benar karena yang tercatat hilang dari kerusakan atau manipulasi tersebut hanya sekitar 386 Bitcoin. Jadi, kemana sebenarnya sisa hilangnya Bitcoin Mt. Gox? Setelah diperdalam, ternyata terdapat 200.000 Bitcoin yang sebelumnya dianggap hilang akibat dicuri. Bitcoin tersebut ditemukan di dompet digital lama Mt. Gox yang digunakan di masa awal 2011, saat baru pertama berdiri. Kecurigaan mulai meningkat akibat adanya kemungkinan pencurian orang dalam yang membuat kasus ini semakin mencurigakan. Tapi setelah penemuan 200.000 Bitcoin tersebut, saat ini Bitcoin yang perlu dicari oleh Mt. Gox dan para investigator tersisa 600.000 setelah sebelumnya 850.000. Setelah melakukan investigasi sejak 2014, pada tahun 2016 pemerintahan Amerika menemukan salinan dari database atau kumpulan data pengguna Mt. Gox dan mereka menggunakannya untuk melacak Bitcoin yang hilang. Banyak tersangka yang didapatkan, namun mayoritas penemuan mengacu pada satu individu bernama Alexander Vinek. Alexander Vinek adalah seorang yang cukup terkenal di dunia kripto pada masa awal Bitcoin. Ia terlibat dalam pendirian bursa BTC Exchange yang kemungkinan saat itu juga menjadi pesaing terbesar dari Mt. Gox. Pemerintah Amerika mendapatkan bahwa mayoritas Bitcoin yang dilacak hilang menuju kepada Alexander Vinek. Semua terlihat akibat usahanya yang mencoba mencuci Bitcoin yang diambil melalui bursanya sendiri, yaitu BTC Exchange. Kasus tersebut menjadi semakin dalam akibat banyaknya tuduhan kepada BTC Exchange yang dianggap mendukung penyelundupan narkoba dan pencucian uang. Pada Juli 2017, Vinek dipenjarakan dengan 21 tuntutan dengan sebagian besar tuntutan tersebut terikat pada kasus Mt. Gox sejak 2011 hingga 2014. Tercatat bahwa BTC Exchange menjadi tempat untuk penyimpanan lebih dari 300.000 Bitcoin yang terlibat dalam pencurian kasus Mt. Gox. Pada akhir 2020, Vinek mendapatkan tuntutan tambahan akibat dianggap bersalah oleh pengadilan Perancis. Ia juga mendapatkan hukuman sebesar 5 tahun di penjara. Walau sudah ada yang dipenjarakan, masih banyak pertanyaan terkait kasus ini. Apakah sebenarnya Vinek dalangnya atau hanya perantara yang dijadikan tumbal? Kemana sisa Bitcoin yang hilang dari kasus Mt. Gox? Semuanya masih menumpuk dalam sebuah pertanyaan yang beredar di kasus tersebut hingga saat ini. Bagaimana dengan nasib para pengguna Mt. Gox yang uangnya hilang dalam Bitcoin? Kabar baiknya, setelah peretasan terjadi, muncul rencana rehabilitasi untuk dana pengguna Mt. Gox yang hilang. Walau memakan waktu hingga November 2021 untuk merencanakan rencana rehabilitas tersebut, akhirnya sekitar 141.686 Bitcoin berhasil dikembalikan kepada pengguna yang dikonfirmasi dan disetujui untuk menerima dana tersebut. Pernyataan tersebut berarti bahwa tidak semua Bitcoin berhasil dikembalikan kepada pemilik awalnya. Tapi melihat nilai Bitcoin saat ini, 140.000 Bitcoin yang dikembalikan telah jauh melebihi nilai dari 650.000 Bitcoin yang hilang secara menyeluruh pada saat peretasan terjadi. Diperkirakan bahwa Bitcoin yang dikembalikan memiliki nilai 15 kali lebih besar dari saat peretasan terjadi. Jadi, hampir seluruh penerima dana bisa balik modal atau bahkan bisa lebih untung. Banyak pihak yang berusaha untuk membantu Mt. Gox, salah satunya perusahaan hukum di Rusia bernama ZP Legal. Mereka mengaku telah menemukan dua individu nasionalis dari Rusia yang diperkirakan memiliki 170.000 hingga 200.000 Bitcoin hasil curian Mt. Gox. Sayangnya tidak ada kelanjutan informasi hingga saat ini, apakah kerjasama dengan ZP Legal dilanjutkan atau tidak.
Tapi untuk saat ini investigasi masih terus dilakukan terhadap peretasan bersejarah terbesar di dunia Bitcoin ini. Untuk CEO Mt. Gox, Mark Karpeles, ia mendapatkan hukuman penjara akibat memanipulasi informasi dan tidak transparan terhadap penjalanan bisnisnya. Menurut banyak sumber dari Mt. Gox, Karpeles sendiri merupakan seorang yang tidak disiplin dan terlalu menyepelekan Mt. Gox, sehingga mudahnya peretasan menjadi suatu hal yang tidak mengejutkan. Dari kasus ini terdapat dua pelajaran utama. Pertama, selalu periksa dan ulas exchange yang digunakan saat ingin transaksi kripto, terutama dari sisi manajemen dan juga keamanan. Kedua, kasus ini juga menganjurkan kita untuk menggunakan cold wallet akibat hot wallet mudah untuk diretas. Tapi secara keseluruhan faktor keamanan menjadi perhatian yang penting dan mengingatkan kita bahwa suatu hal kecil apapun menjadi penting, terutama terkait keamanan dana di era digital. Selalu jaga seed phrase kalian dan password kalian. Berinvestasi, semua bisa kripto.